Oke, lanjut part 2 ya teman-teman. Fa'aqbala Abu Bakrin As-Siddiq bi khulatin hamra wa imamati sauda. Jadi akhirnya karena kata Rasulullah tadi mengatakan kepada Abu Bakar dan juga Khadijah, kalian jangan khawatir, serahkan saja urusanku kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Abu Bakar pun menuruti apa yang diinginkan oleh Rasulullah untuk menghadap Raja Malik bin Habib bin Malik kebalik. Kemudian Abu Bakar menyerahkan pakaian berwarna merah dan juga serban berwarna hitam untuk dipakai Rasulullah ketika menghadap Raja Habib bin Malik. Fala bisahuma Rasulullah SAW. Rasulullah pun memakai pakaian merah kemudian sorban yang warna hitam. Wa kharaja hatta waqafa baina yaday Habib wa Abu Bakrin an yaminih wa Khadijah wa Khadijah min khalfihi. Jadi setelah itu Rasulullah menghadap Habib bin Malik di depannya, lalu Abu Bakar di samping kanannya Rasulullah, Khadijah di belakangnya Rasulullah. Jadi dua orang yang selalu menemani Kanjeng Nabi, menemani Nabi Muhammad. Abu Bakar di samping kanan, Khadijah istrinya di belakang. Falamma ra'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qama ikraman lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kemudian ketika Habib bin Malik melihat wajah Nabi Muhammad, ini langsung seketika terkesima. Ini belum ada obrolan apa-apa, belum, hanya melihat saja. Langsung Habib bin Malik ini berdiri kemudian sedikit membungkukkan, berdiri sedikit membungkukkan. Biasa kalau orang bertemu orang besar kan begitu, berdiri kemudian agak bungkuk gitu. Itu tanda bahwa kewibawaan Nabi Muhammad SAW itu sudah mulai terlihat, walaupun belum ada dialog, belum ada tantangan, belum ada apa-apa pun. Baru pertama kali melihat Habib bin Malik ini, melihat wajahnya Rasul, tapi langsung kemudian merasa pengen mengagungkan, pengen menghormati, sehingga sampai berdiri kan. Raja berdiri menyambut orang biasa, padahal ini menurut orang Mekah orang biasa, bukan siapa-siapa Muhammad ini. Walaupun sebenarnya Nabi Muhammad ya jelas lebih mulia dari siapapun. Jangankan sekelas Habib, dari malaikat pun itu Nabi Muhammad itu lebih mulia. Wa nasabalahu kursiyan min dahabin. Kemudian akhirnya Muhammad atau Nabi Muhammad dipersilahkan duduk oleh Habib bin Malik, disediakan kursi. Nah, kursinya bukan kursi kayu ini, kursinya dari emas, min dahabin. Wa Khadijah tad'u wa taqulu Allahumma ansur Muhammad wa audih hujjatahu. Akhirnya setelah Muhammad dipersilahkan duduk di kursi emasnya Habib bin Malik, Khadijah kemudian langsung berdoa kepada Allah, ya Allah tolonglah Muhammad wa audih hujjatahu, semoga menangkanlah hujahnya, argumentasinya semoga dimenangkan, jangan sampai kalah di depan Habib bin Malik. Ya pasti menang sih, pasti menang Nabi Muhammad jelas. Wa ma yantiqu anil hawa. Apa yang dikatakan Rasulullah itu bukan dari hawa nafsu, beda dengan kita. Kadang apa yang kita katakan itu sesuai dengan apa yang mendukung terhadap kondisi kita katakan itu, padahal sesuai kenyataannya tidak. Itu hawa nafsu kan. Tapi kalau Rasulullah itu tidak, wa ma yantiqu anil hawa, tidak pernah mengatakan sesuatu sesuai dengan hawa nafsunya. Walaupun misalkan tidak mengenakan pada dirinya, beliau sampaikan. Kemudian in huwa illa wahyu yuha, bahwa apa yang dikatakan Rasulullah itu pasti wahyu. Makanya ketika saya membahas tentang wa'audih hujjatahu, ya Allah semoga engkau menangkan hujahnya, itu ya insya Allah sudah pasti menang insya Allah sudah pasti menang, karena memang hujahnya Nabi itu dari wahyu, bukan dari hawa nafsu. Ya, tidak ada kalam, omongan apapun dari siapapun yang bisa mengalahkan wahyu. Kenapa? Karena wahyu itu dari Allah Subhanahu wa taala langsung. Falamma jalasa baina yadayhi wan nuru yatala'u min wajhihi sakata wa tatawalat al anak wa waqa'at al haibah alan nas. Setelah Rasulullah duduk, kemudian tiba-tiba bersinar, mengeluarkan sebuah sinar, yatala'u min wajhihi. Wajahnya itu tiba-tiba mencorong. Masih mencorong lah, bersinar, terang. Kemudian sakata wa tatawalat al anak. Tiba-tiba masyarakat yang hadir di sana, yang ingin menyaksikan, mungkin niatnya menyaksikan Muhammad diadili oleh Habib bin Malik, wah tiba-tiba mereka urat-uratnya atau otot-ototnya ini, leher-lehernya itu tegang wa waqa'at al haibah, karena memang takut dengan kewibawaan Kanjeng Nabi Muhammad. Jadi
beginilah sosok Muhammad ketika disandingkan dengan Raja Habib. Itu Raja Habib seperti nggak ada wibawanya. Jadi malah mereka itu takut bukan kepada Raja Habib tapi kepada Muhammad. Farafa'ah Habib ra'sahu. Kemudian Habib mengangkat kepalanya memandang Muhammad. Wa qala ya Muhammad anta ta'lamu anna lil anbiya kullihim mu'jizatan. Mu'jizatin ya, ini nasab. Mu'jizatin. Jadi jangan mu'annas salim. Alaka mu'jizatun? Hei Muhammad, kamu kan mengaku diri sebagai nabi. Kamu pasti tahu dong bahwa setiap nabi, semuanya para nabi itu pasti punya mukjizat. Sekarang, apakah kamu punya mukjizat? Kalau kamu nabi, kamu pasti punya mukjizat. Faqala alaihi salatu wasalam, madza turid? Tantang kan, ditantang begitu kata Rasul. Sok, maumu apa? Madza turid? Apa yang kamu pengen? Mukjizat apa yang pengen kamu lihat? Faqala Habib, uridu an taghiba syams wa yakhrujul qamar wa yanziru ilal ardi wa yanshaqqu nisfaini wa yadkhulu tahta izarik wa yakhruju nisfuhu min kami yaminik wa nisfuhu min kami shimalik. Ini memang enggak masuk akal juga ini ya. Dari Rasulullah ditantang oleh Habib bin Malik, apa mukjizatmu yang kamu miliki? Rasulullah tantang balik kan, enggak takut, enggak minder, tantang balik. Pengenmu apa, Saul? Apa yang ingin kamu lihat? Mukjizat apa yang ingin kamu ketahui dari saya? Kemudian Habib bin Malik mengatakan, saya pengen matahari ini terbenam. Jadi posisi masih ada matahari nih. Pengen matahari ini terbenam, kemudian muncullah bulan, lalu kemudian bulan tersebut turun ke bumi, terbelah menjadi dua, lalu masuk dari bawah sarungmu. Lalu sebagian atau sepotong, tadi kan bulan itu terbelah menjadi dua, sepotong ini keluar dari lengan bajumu yang kanan, kemudian sepotongnya lagi keluar dari lengan bajumu yang kiri. Ini benar-benar di luar logika ini. Ada matahari suruh, kemudian tiba-tiba surup, kemudian langsung muncul bulannya suruh turun ke bumi, terbelah menjadi dua, masuk dari kolongan sarung bawah, kemudian keluar sebagiannya dari atas, tengahnya dari lengan baju kanan, kemudian yang satunya dari lengan baju kiri. Nggak masuk akal nih. Tapi namanya mukjizat ya, memang namanya mukjizat itu nggak masuk akal. Kalau masuk akal ya bisa ditiru. Kalau mukjizat itu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga memang tidak bisa untuk dinalar. Sumaya istami'ani fawqara'sik. Lalu kemudian setelah keluar dari, ini masih permintaan Habib nih, setelah keluar dari satu lengan baju kanan, yang setengahnya itu dari lengan baju kiri, kemudian bulan itu menyatu kembali di atas kepalamu. Fawqara'sik, di atas kepalamu menyatu kembali. Kemudian wa yushhadu laka birisalah. Baru kemudian kamu akan disaksikan sebagai utusan Tuhan. Benar-benar kamu itu benar utusan Tuhan kalau bisa melakukan seperti itu. Summa ya'udu ila sama qamaron muniron summa yaghibu. Lalu bulan itu kamu kembalikan ke langit, lalu maksudnya ke tempat semula. Setelah itu surup kembali, ganti lagi matahari. Wa takhruju syamsu ba'dahu. Jadi memang awalnya kan matahari dulu sebelum bulan muncul. Setelah bulan itu menyatu kembali, ya keluar tadi lengan baju kanan, lengan baju kiri, menyatu kembali di atas kepala Nabi Muhammad, disuruh kembalikan lagi bulannya ke langit, ke tempat semula, lalu disuruh tenggelam, hilang, ganti lagi matahari seperti semula. Watasiru ila mangziliha ka awali marrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, in fa'altu dzalika kullahu atu'minu bi. Oke? Kata Rasulullah, kalau aku bisa melakukan semuanya yang kamu minta, apakah kamu akan beriman kepadaku? Qala, na'am. Jawaban daripada Raja Habib bin Malik. Oke, saya terima syaratnya, saya terima tantangannya. Ya, bisyarti antuh bironi bima fi qalbi. Tapi dengan satu syarat. Syaratnya apa? Kamu harus bisa menceritakan apa yang ada dalam isi hatiku. Ini kata Habib, nantang Nabi Muhammad. Padahal ini dari awal saja tantangan sudah berat loh. Kalau bukan Nabi nggak mungkin bisa. Memindahkan posisi matahari, diganti bulannya diambil, terbelah masuk ke dalam baju, kemudian menyatu kembali. Setelah itu dikembalikan lagi ke langit, lalu hilang, ganti matahari lagi. Itu sudah nggak masuk akal. Sebenarnya dari situ saja Habib harusnya sudah iman kepada Muhammad. Tapi
dia tidak semata-mata langsung iman, tapi mengajukan satu syarat lagi, yaitu apa? Muhammad harus bisa memberikan informasi apa yang ada dalam hatinya Habib. Ini kalau kamu benar-benar Nabi, kamu pasti tahu apa yang dalam hatiku. Mungkin perasaan Habib begitu yang dipikirkan oleh Habib. Oke, lanjut ya. Lanjutnya ini karena menitnya sudah panjang, jadi mungkin lanjut part 3 aja. Ini beberapa part nggak apa-apa, karena memang saya kalau upload di atas 15 menit itu lama ya, apalagi konversinya lama banget. Jadi untuk menghemat kuota juga, jadi gitu-gitu aja. Oke, mungkin part 2 nya sampai sini, nanti lanjut part 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.